Baik, kepada Kak Anggi, waktu dan tempat disilahkan Kak Anggi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Hendra atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian nih? Baik, Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Yafir, Adam, baik. Mas Karka, kemudian Pujo Arianta, gimana kabarnya? Ya baik. Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya teman-teman semua. Reza, how are you today? I'm good. Okay, thank you. Good. Okay. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan mempelajari menggunakan sensor. Ya, kita akan belajar sedikit mengenai sensor gerak, ya teman-teman semua. Nah, jadi nanti sensor gerak akan kita simulasikan, kita program menggunakan motor servo, dan pengaplikasiannya. Nah, pengaplikasian itu adalah penerapannya. Ya, jadi penerapannya dari sensor gerak itu bisa diterapkan di pintu. Nah, umumnya di pintu-pintu ya, umumnya di pintu mall. Kalau kalian pernah masuk ke mall mana itu yang gede, misal Plaza Indonesia gitu ya. Ketika kalian masuk mall, nah itu kalian nggak perlu buka pintu secara manual, ya tidak perlu. Nah, itu sudah ada sensornya. Sensor yang dipakai adalah motion sensor atau sensor gerak. Nah, sensor gerak sama sensor thermal atau sensor suhu manusia. Nah, jadi ketika orangnya sudah melewati pintu tersebut, nah nanti otomatis pintunya akan tertutup. Nah, kalau orangnya mau masuk atau mau keluar, terkena sensor tersebut, sensor gerak itu ya, kena sensor gerak, maka pintunya nanti akan otomatis terbuka. Nah, kalau yang sekarang kita akan mencoba, ketika ada gerakan, disimulasi dulu ya teman-teman semua, ketika ada gerakan, nah nanti pintunya akan terbuka. Ya, pintunya nanti akan terbuka. Tapi kalau nggak ada gerakan, nanti pintu akan otomatis tertutup. Nah, kita akan mencobanya tuh menggunakan motor servo yang minggu kemarin kita sudah mencoba ya, kita sudah mencobanya menggunakan motor servo. Kalau yang minggu kemarin kan baru bergerak gini ya, baru bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dari sudut 0 derajat sampai sudut berapa kemarin itu 180 derajat ya, sampai 180 derajat. Dan kita nanti akan sambungkan atau hubungkan menggunakan lampu indikator. Nah, jadi kita nanti akan programnya lumayan banyak ya. Hari ini programnya nanti lumayan banyak. Jadi pertama kalian harus membaca program untuk sensor gerak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus memprogram menggunakan motor servo. Nah, yang ketiga, kalian harus memprogram lampu nyala, ya LED. Nah, itu yang sudah kita pelajarin awal dulu ya, awal banget itu menggunakan LED. Jadi nanti akan ada tiga. Nah, tiga indikator dengan satu indikator, ya, tiga program dengan satu indikator nanti. Nah, kita langsung mulai aja ya, teman-teman semuanya. Kalian sudah membuka Google Chrome atau Firefox atau Opera Mini? Silakan. Ya, Kak. Buka dulu. Udah ya? Wah, cepat sekali, langsung gercep, cus. Artinya kalian sudah pengen sekali belajar. Ya, oke, kakak share screen terlebih dahulu. Nah, ini screen-nya yaitu screen ya. Kakak biasanya sukanya share screen-nya screen. Nah, tapi untuk saat ini tidak. Nah, kita sudah. Oke, apakah kalian sudah melihat tampilan layar Google di kalian? Nah, layar Google-nya kakak ya maksudnya. Sudah tampil?
Sudah. Oke, sudah tampil. Nah, seperti biasa RCTI Plus. Nah, kita akan langsung ke Walkwi ya, teman-teman. Walkwi.com. Nah, walkwi.com. Nah, kita akan mencobanya hari ini, apakah kita akan berhasil atau tidak. Oh ya, program-program yang kemarin itu bisa kalian lihat di YouTube ya, di YouTube-nya Labs Code. Nah, silakan kalian lihat, kemudian kalian belajarin. Nah, suatu saat kita ketemu, kita akan langsung praktikkan ya, dengan alat yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman semua. Oke. Seperti biasa, kita scroll ke bawah sedikit. Nah, kita pakai Arduino Uno. Atau mau coba yang lain? Mungkin nanti dulu ya, yang lain ya. Kita Arduino Uno aja dulu. Ya, untuk yang lain sama aja programnya. Cuma nanti beda di pin-pinnya. Ya, teman-teman, pinnya aja yang beda nanti. Nah, kita langsung ke Arduino Uno aja, klik. Arduino Uno. Nah, akan ada simulation seperti biasa ya, simulation sama kode. Nah, di sini ada kode, kemudian di sebelah kanan ada simulationnya. Nah, hari ini yang akan kita pakai apa? Nah, hari ini yang akan kita pakai adalah sensor PIR. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan pakai sensor PIR. Nah, sedikit ke bagian simulation. Nah, kalian bisa menambahkan di sini ya, add a new part. Nah, kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Ya, kita akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu, yaitu pertama ada PIR. Ya, PIR motion sensor. Nah, PIR motion sensor. PIR. Nah, ini ya, kalian bisa klik ini, PIR. Ya, tulisannya PIR aja, PIR. Ya, tulisannya PIR. Oke, tinggal diklik. Nah, nih bentuknya seperti ini ya, teman-teman semua. Ini adalah sensor PIR. Dan ini sudah menyerupai bentuk nyatanya. Ya, ini sudah menyerupai bentuk nyatanya. Nah, atau realnya itu memang di kehidupan nyata itu seperti ini bentuknya. Ya. Nah, ini adalah PIR. PIR itu singkatan dari apa? Nah, PIR itu adalah singkatan dari PIR ya, PIR. Nah, PIR itu adalah passive infrared. Nah, itu adalah PIR. Ya, teman-teman semua, PIR itu adalah passive infrared. Nah, jadi di dalamnya sensor modul ini, ketika dibuka itu ada infrarednya. Nah, infrarednya itu berfungsi untuk membaca gerakan manusia. Ya, di dalamnya sudah ada rangkaian yang berfungsi untuk membaca gerakan manusia. Infrared, menggunakan infrared. Ya, menggunakan infrared. Infrared itu jadi bisa dilihat kalau misalnya malam hari gitu ya, kalau ada di CCTV itu malam hari menggunakan infrared, manusia itu benar-benar terlihat. Ya, manusia itu benar-benar terlihat. Nah, selain manusia yang bisa terdeteksi oleh PIR ini, yaitu kucing. Ya, yaitu kucing. Kucing itu juga bisa terdeteksi. Ya, teman-teman semua, kucing itu bisa terdeteksi. Nah, jadi ketika ada kucing nih di depan pintu mall misalnya, nah itu pintu mall nanti akan terbuka secara otomatis. Ya, jadi ketika kalian di dalam mall nih, tiba-tiba pintunya terbuka sendiri gitu. Nah, kalian jangan kaget. Mungkin saja di situ ada kucing yang lewat. Ya, teman-teman. Nah, karena pernah ini satu kejadian, kakak main sama teman kakak ke mall gitu kan. Nah, teman kakak itu heran. Loh, itu kok pintu terbuka sendiri padahal nggak ada yang lewat saat itu. Nah, itu mungkin saja
ada kucing lewat, cuman tidak kita nggak melihatnya waktu itu, ya. Kami nggak melihatnya waktu itu. Nah, itu memang kadang-kadang terjadi juga. Itu ya teman-teman, kucing bisa terdeteksi. Nah, selain kucing, nah kalau hewan-hewan yang besar mungkin juga bisa terdeteksi, ya. Nah, cuman kalau hewan-hewan yang kecil umumnya yang ada di sekitar kita, misal kayak tikus itu nggak bisa terdeteksi, ya. Katak atau kodok itu nggak bisa terdeteksi juga, tidak terdeteksi, ya. Hanya kucing yang sudah kakak uji coba juga ternyata berhasil, ya, sama kucing. Oke. Nah, PIR itu menggunakan inframerah ya, infrared. Nah, menggunakan infrared. Di sini ada pasifnya, pasif. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, setelah menggunakan PIR, setelah ada PIR ya, pasif infrared, kita menggunakan yang kedua adalah servo. Nah, kita menggunakan servo. Nih, kita menggunakan servo. Nah, servo bisa kalian klik. Nah, seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, jadi nanti ketika ada orang atau ketika nanti ada gerakan, nanti pintunya akan tertutup. Ya, nanti pintunya akan tertutup. Nah, ini kita bisa modifikasi. Nah, ini ya pegangannya ini, penunjuknya ini nanti bisa kita modifikasi menggunakan misalnya plat besi. Nah, kalau besi terlalu berat. Nah, misalnya menggunakan stick es krim gitu ya. Nah, nanti untuk membuat pintu yang terbuka. Nah, tapi sebelumnya kita nanti akan kita setting dulu ini pintu sudut servo ini derajatnya. Nanti kita akan menuju ke horizontal terlebih dahulu atau 90 derajat ya, sana 90 derajat. Atau bisa juga ini nanti diberdirikan. Nah, nanti bisa juga ini diberdirikan. Nah, caranya gimana kalau untuk dirikannya? Nah, nanti kita akan pelajarin bareng-bareng. Oke, teman-teman semua. Nah, ini ya. Nih. Yang pertama, kita rangkai terlebih dahulu semua rangkaiannya. Ya, kita rangkai dulu rangkaiannya. Nah, di sini kalau tiduran seperti ini atau posisinya landscape ya, ini posisinya landscape, itu kayaknya lebih memakan banyak tempat. Ya, lebih memakan banyak tempat. Kita bisa sebenarnya kita bisa menggunakan portrait atau berdiri ya, nanti vertikal. Caranya di mana? Nah, caranya ada di sini. Nah, di diagram JSON-nya. Ya, di diagram JSON-nya. Nah, misalnya ini kita sudah bermain-main ya, kita sudah bermain-main dengan program-program. Misalnya Uno. Oke. Ini ada Arduino Uno, atributnya. Nah, nanti di atributnya ini bisa kita ganti-ganti derajatnya atau posisinya, mau horizontal atau vertikal, mau portrait atau mau landscape. Ya, teman-teman. Nah, untuk sementara kita ini dulu deh. Untuk sementara kita landscape dulu. Nah, kalau mau lihat ada di ini ya tanda tanya itu. Ada di tanda tanya, misalnya pengennya di rotate ya, misalnya di rotate. Nah, nanti ada di bawah ya, ada di bawah atributnya ini. Nah, oh ternyata nggak bisa di rotate ya teman-teman. Oke, atributnya. Oke, nah kalian bisa baca-baca tuh di situ apa namanya, mengenai keseluruhan yang ada di Arduino Uno ya, ada ADC-nya, ini ada SPI, ada I2C, EEPROM-nya ada, clock prescale, ADC. Nah, kalau komparatornya nggak ada, GDB debugging-nya ada. Nah, itu apa itu? Nah, kalian bisa baca-baca ya, bisa baca-baca di situ.
Oke, untuk atribut ternyata hanya ini aja ya. Hanya ini aja. Default value-nya adalah value ya. 16M. 16M itu adalah nilai apa itu? MCU clock, frekuensinya. Ya, frekuensinya 16M itu adalah 16 MHz. Ya, 16 MHz. Nah, kalau 20M berarti 20 MHz. Nah, berarti nanti bisa diubah nih biar lebih cepat. Nah, kalau lebih cepat pakainya 20 MHz. Ya, itu lebih cepat. Oke. Nah, itu ya teman-teman. Nah, di sini ada pin-pinnya nih. Pin, functionnya, misomosi, ada pin-pinnya, semuanya ada di situ. Oke. Nah, ini ya, ini Arduino. Oke. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu ya. Tadi, oh ya satu lagi yang lupa adalah LED ya. Lupa kita pakai LED. LED-nya nanti pakai dua ya, pakai dua LED. Yang satu ketika keadaannya normal. Nah, yang satu lagi ketika keadaannya membaca atau mendeteksi gerakan. Nah, jadi kita tambahkan lagi LED. Ya, LED ada dua, satu, dua LED-nya. Nah, nanti yang satu keadaannya normal, kemudian yang satu lagi membaca ada gerakan. Mana nih nggak bisa bergerak, nggak bisa bergerak. Oke, ada dua ya. Kak, Ya. itu yang warna abu-abu tadi apa? Yang abu-abu ini. Iya, iya. Adil. Oh, itu servo. Oke. Ya, Nah, gimana tulisannya? servo. Oke. Ya, ini ya, servo. Nah, yang abu-abu ini namanya motor servo. Jadi servo itu adalah sebuah motor yang bisa kita atur derajatnya. Nah, ini kan, ini posisi awal ini adalah 0 derajat. 0 derajat itu posisi penunjuknya itu ke atas. Ya, posisi penunjuknya itu ke atas. Nah, nanti kalau 90 derajat berarti posisinya horizontal. Kalau ini kan vertikal. Vertikal ke atas ya, itu 0 derajat. Nah, kalau 180 derajat nanti ke bawah. Vertikal tapi ke bawah. Nah, oke, kita akan membuat dua. Berarti misalnya kalau nanti berarti posisi normalnya ini adalah ke 90 derajat, posisi awalnya ke 90 derajat, warnanya merah atau palang merah, palangnya tertutup gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau misalnya terbuka kayak gini, nah ini lampunya warna hijau. Nah, cara ganti lampunya gimana? Cara ganti warna LED-nya, nah seperti tadi ya, di diagram ini LED berapa nih? Sini ada tulisannya LED 2C. Nah, LED 2C ya, LED 2C. Kemudian di diagram JSON-nya ini kalian bisa klik. Oke, kemudian kita cari LED-nya ada atau tidak. Ini apakah bisa? Oke, ini kakak pindahkan terlebih dahulu. Mana tadi? Maaf. Nah, ini kalau kalian bisa ke kiri ya. Nah, cara menggantinya adalah LED yang kedua ya. Berarti LED yang kedua itu yang di sebelah kiri. Ini ya teman-teman, yang di sebelah kiri LED 2. Taunya dari mana? Nah, dari sini. LED 2.2C. Berarti ini LED 2-nya. Kalau yang di sebelah kanan tadi, nah, kalau yang di sebelah kanan ini adalah LED 1. Ya, LED 1. Kalau yang di sebelah kiri LED 2. Nah, kita ganti nih yang LED 2, kita ganti warnanya jadi hijau. Ya, kita ganti warnanya jadi hijau. Nah, kalian bisa klik ke diagram.json-nya. Diagram.json kalian klik, kemudian kalian, ya betul.
colornya itu kalian ganti warnanya menjadi green. Nah, colornya kalian ganti jadi warna green. Nah, nanti akan otomatis berubah jadi warna hijau. Ya, nanti akan otomatis berubah jadi warna hijau. Nah, kalau warna hijau nanti palangnya kebuka ya, pintunya terbuka, artinya orang boleh lewat. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita hubungkan ya semuanya satu persatu. Kita hubungkan semuanya satu persatu. Ini kakak perbesar terlebih dahulu. Oke, untuk skematiknya jangan lupa. Nah, di sini ada servo V+, ada servo GND, servo 1 GND sama servo 1 PWM. Nah, itu maksudnya jalurnya berbeda-beda ya, teman-teman. Kalau yang V+, nah itu nanti kita hubungkan ke UNO 5V. Nah, kita hubungkan dulu nih UNO 5V ya. UNO 5V kita hubungkan dulu, kita bisa klik. Kemudian kita ke atas, hubungkan dengan servo V+, servo 1+, servo 1 V+, klik. Nah, jadi nanti yang merah nih dari UNO 5V, kalian hubungkan ke servo 1 V+. Nah, kemudian lagi UNO 5V, kalian hubungkan ke PIR. Nah, PIR 1 VCC ya, PIR 1 VCC. PIR 1 VCC. VCC itu singkatan dari voltage collector ya, atau biasanya itu plus 5V. Nah, ini sama nih, plus 5V itu sama dengan VCC ya, teman-teman, VCC. Nah, jadi nanti awalnya Coach itu dua-duanya UNO 5V. Iya, betul sekali. Kedua-duanya masuk ke UNO 5V. Ya, UNO 5V. Dimasukkan. Dua-duanya. Nah, semuanya ya, dua-duanya masuk ke UNO 5V. Kalau tadi kakak dari UNO 5V dulu. Ya, kalau tadi kakak narik kabelnya atau ngehubunginnya itu dari UNO 5V terlebih dahulu. Nah, UNO 5V kakak klik nih, klik. Nah, kemudian ke atas. Nah, kemudian belok masuk ke servo 1 V+. Nah, kemudian lagi UNO 5V lagi. Nah, UNO 5V, klik. Nah, kemudian kan udah belok ya. Kakak klik sekali lagi, klik. Kemudian baru ke atas. Nah, klik. Nah, nanti jadinya seperti ini. Pak, itu cara biar LED-nya yang warna hijau itu gimana? Cara ini warna hijau. Iya. Nah, cara warna hijau ini kamu ke diagram JSON-nya. Nah, kan tadi, nah kalau tadi awalnya kan ke sketch ya, sketch.ino kalau tadi. Nah, kita ke diagram JSON-nya, klik. Kemudian, nah scroll ke bawah sedikit. Oke, scroll ke bawah sedikit. Nah, kamu cari. Nah, di sini ada LED 2, LED 2. Nah, LED 2 dapatnya dari sini ya. LED 2 namanya LED 2. Nih, LED 2 colornya diganti jadi green. Kalau awal kan tadi red ya. Awalnya tadi adalah red. Nah, tadi awalnya adalah red. Nah, warna merah. Kemudian kamu ganti nih, jadinya adalah green. Nah, jadinya colornya green. Lain boleh nggak? Boleh, silakan. Warna yang lain boleh. Nah, kalau kalian mau tahu warna yang lain, kalian bisa klik LED-nya. Nah, bisa kalian klik LED-nya, kemudian tanda tanya. Ya, tanda tanya itu help. Ya. Nah, di situ kalian bisa ke bawah sedikit. Nah, masing-masing colornya.
ke attributes-nya ya, attributes-nya ini color-nya. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti. Ya, bisa kalian ganti-ganti. Nah, untuk warna ada green, yellow, white. Nah, ini ada white. Kemudian kalau mau di rotate itu bisa, bukan rotate atau ini flip ya. Ini flip bisa, di rotate juga bisa ya. Rotate misalnya 90 derajat. Nah, itu juga bisa. Nah, itu ya warna-warnanya ada. Ada white, ada merah, ada green, ada. Kalau kalian akan mencobanya warna orange ini juga ada ya, orange juga ada, atau purple, coba ungu atau blue. Nah, kalian coba-coba aja ya teman-teman. Misalnya kalian coba nih blue, ada, blue ada ya, blue ada. Kemudian yellow, hurufnya kecil semua ya, hurufnya bukan huruf kapital, huruf kecil semua. Yellow bisa diganti yellow. Kuning. White tadi ada white ya, white ada. Nah, kalau black ada nggak kira-kira lampu yang warnanya hitam gitu? Nah, kakak belum coba ya apakah black itu ada. Nah, black Ada. warnanya biasa aja, tapi nggak tahu nyalanya nanti kayak gimana ya. Hitam, nyala hitam itu nyala gimana, kakak juga belum paham ya. Hitam, nyala hitam. Oke, kalau kakak pakainya green aja ya teman-teman semuanya. Nah, kakak pakainya green aja. Nah, kalau mau ganti warnanya di color ya, ke bawah sedikit, LED 2-nya colornya diganti warnanya green misalnya. Warna yang lain silakan boleh. Warna Boleh, orange, bebas. bebas silakan ya. Warna orange, yellow, terserah kalian ya. Nah, di sini kakak mencontohkan warna merah dan hijau. Seperti itu. Kita kembali ke sketch lagi ini. Nah, oke. Kita kembali ke simulation-nya ya, teman-teman. Kita kembali ke simulation-nya. Nah, kalau sudah 5V ya, 5V ini kalau sudah masuk ke servo 1V plus, sama satu lagi ke tier 1 VCC. Nah, kita sekarang kalau ada plus berarti harus ada minus. Ya, kita hubungkan minus-minusnya. Nah, hubungkannya adalah GND ya. Di sini kakak pakainya GND. GND 1 ya, GND 1. Kalian kalau mau pakai GND 2 atau GND 3 silahkan saja. Nggak masalah. Ya, karena GND itu semuanya gabung. Jadi nggak masalah ya. Oke, kalau di sini kakak pakai GND 1. Klik, kita hubungkan ke yang paling dekat dulu ya. Ke yang paling dekat dulu. Nah, di sini tier 1 yang paling dekat. Tier ya, tier minus. Yang minus tier GND. Kemudian hubungkan lagi GND, klik ke atas, baru belok. Nah, servo 1 GND. Nah, hubunginnya ke servo 1 GND. Nah, ini udah hampir selesai. Baru hampir ya. Nah, baru hampir. Nah, kemudian di sini. Nah, di sini ada yang negatif ya teman-teman, kayak LED 2.C sama LED 1.C, LED 1.2C gitu ya. Nah, itu kalian hubungkan juga dengan GND. Nah, itu dihubungkan juga dengan GND. Nah, kalau kakak pakainya GND-nya yang bawah aja. Jadi biar garisnya itu enak dilihatnya. GND ya, GND 2. Kakak pakainya GND 2. Nah, nanti kan bisa belok ya, bisa belok. Pakainya yang C ya teman-teman, yang C. Nah, kemudian lagi GND 2-nya. Kalian pakai GND 1-nya juga nggak masalah. Ya, pakai GND 1 juga nggak masalah. Nah, di sini klik. Nah, ini GND-nya. Ini GND-nya. Ini ya, yang C ya, LED 2.2C sama LED 1.2C. Yang C ya teman-teman, itu masuk ke GND semuanya. Nah, mau pakai GND 3 juga nggak masalah. Mau pakai GND 2 aja nggak masalah. Mau pakai GND 1 yang di atas ini juga tidak masalah.
Ya, tidak ada masalah. Nah, udah teman-teman semua. Sampai sini udah? Oke, kalian coba buat dulu nih sampai sini. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Kalau sudah, tolong bilang ya. Apakah sudah? Nah, kalau kesulitan, tanya aja ya, nggak usah takut-takut, nggak usah ragu-ragu. Langsung aja tanya. Kak, itu apa namanya? Kak, itu gimana nyambunginnya? Silahkan, nggak masalah. Oke, sudah teman-teman? Kak, itu lampu yang warna hijau itu sama tempatnya sama yang yang di bawahnya power yang paling kiri itu. Iya, betul. Jadi yang warna hijau dan warna merah itu tempatnya sama, ya. Masuknya ke GND 2. Kalian kalau mau pakai GND 3 juga nggak masalah, ya. Ini satu jalur, ya. Tempatnya sama ke GND bawah. Nah, di sini kalau sudah, ya kalau sudah, ini sudah ya. Kalau sudah, nah baru deh yang LED 1A, LED 1A kita hubungkan nanti ke Uno 0 ya teman-teman, yang dekat pinnya. Yang dekat pinnya Uno 0 kita bisa hubungkan ke ke LED 1A, LED 1A ya, LED 1A. Kemudian yang Uno 1 bisa kalian klik. Nah, kemudian kalian hubungkan ke LED 2A. Jadi nanti seperti ini. Ya, jadi nanti seperti ini. Nah, oke, kalau udah, nah baru deh kita hubungkan servo, ya servo 1 PWM. Nah, servo 1 PWM bisa kita tambahkan atau kita hubungkan. Nah, di sini sudah ada pilihannya, mau kaki nomor 3, 5, 6. Nah, itu yang ada putih-putih ya, yang kotaknya putih-putih itu bisa kita hubungkan ke servo. Tapi kalau mau ke yang lainnya, misal ke 7, Uno 8, itu juga tidak masalah ya, teman-teman. Itu tidak masalah. Nah, di sini kita pakai yang paling dekat aja, Uno 3 ya. Kita pakai Uno 3 untuk PWM servonya. Nah, kemudian untuk data dari peer data, nah, kita akan masukkan peer out ya, peer 1 out, kita bisa klik, kemudian kita pilih aja yang paling dekat, di sini kaki nomor 13, pin Uno 13. Nah, itu bebas kalian kalau misalnya peer-nya ini kalian taruh di tengah-tengah Uno-nya ini, kalian hubungkan ke pin nomor 7 datanya, itu juga tidak masalah. Ya, bebas ya teman-teman semua, bebas. Nah, ini udah jadi. Ya, ini udah jadi. Nah, coba kalian buat seperti ini dahulu, baru nanti kita akan masuk ke pemrogramannya. Nah, nanti baru kita akan masuk ke pemrograman.
Oke, apakah ada yang ditanyakan atau sudah? Tidak. Oke. Oke, sudah teman-teman semuanya? Nah, oke, kalau sudah baru kita masuk ke codingnya ya. Kita masuk ke coding, ke kodenya. Sekarang kita akan beralih ke sketch.ino ya, sketch.ino. Nah, berarti ini kakak sampingkan dulu untuk simulationnya. Nah, oke. Nah, teman-teman jangan lupa ya, di baris pertama dan di baris kedua, itu untuk baris pertama itu untuk nama program kalian. Ya, baris pertama itu untuk nama program kalian. Misalnya dikasih slash 2 kali ya, garis miring 2 kali. Misalnya di sini judul program kalian. Program servo dengan sensor gerak. Misalnya program servo dengan sensor gerak. Nah, atau kalian punya nama program kalian sendiri, boleh kalian namakan sesuka hati kalian. Mau panjang banget, nggak masalah. Asalkan di dalam satu baris program. Ya. Kemudian baris yang kedua. Baris kedua itu adalah nama pembuat. Ya, kalau nama pembuat berarti nama kalian sendiri. Nah, misalnya create by atau dibuat oleh, ya, dibuat oleh. Misalnya di sini kakak ya, Anggi RACHMD. Nah, kalau kalian berarti nama kalian sendiri, ya, nama kalian sendiri. Ini panjang banget boleh. Nah, ini nanti tidak akan dibaca oleh program Arduino ya, teman-teman. Tidak akan dibaca. Ini hanya sebagai keterangan aja. Sebagai keterangan. Kalau ada garis miring 2 di depan, itu hanya sebagai keterangan. Dan keterangan itu hanya berlaku untuk satu baris. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau pakai garis miring 2 nih, kalian nggak mau ya. Kalian nggak mau pakai garis miring 2, tapi pengen dibaca sebagai keterangan, kalian bisa pakai slash bintang. Nah, kemudian di akhir keterangan tersebut bisa pakai bintang slash. Nah, jadi kalian tadi tidak perlu slash 2 kali gitu, nggak perlu. Ya, garis miring 2 itu nggak perlu. Jadi kalian hanya pakai ini aja. Itu work nggak sih, Kak? Kalau work itu kan yang kayak void setupnya itu kan ada warna. Kalau kayak gitu doang nggak apa-apa. Gimana? Maksudnya gimana? Iya kan biasanya kalau kayak apa namanya, kayak codingannya work itu kan biasanya kan kayak ada warnanya gitu kan. Nah kalau kayak gitu doang nggak apa-apa. Oh, kalau kayak gini nggak apa-apa. Ini hanya sebagai komentar aja, jadi tidak dibaca sebagai program, ya. Jadi ini hanya keterangan aja. Nah, nanti kalau misalnya di compile itu tidak akan error ya. Misal dijalankan itu nanti tidak akan error. Nah, asalkan itu sebagai keterangan. Oke. Nah, kalau di sini tadi kakak pakainya garis miring 2 ya. Kalau garis miring 2 itu hanya berlaku untuk satu baris aja. Jadi ketika kalian ingin membuat keterangan lagi, misalnya di sini ya, create by Anggi Rahmat, kemudian yang paling gantang misalnya. Nah, itu yang paling gantang ini tidak akan terbaca sebagai keterangan dan nanti akan error. Ya, teman-teman. Nah, bisa kita coba simulasikan, pasti akan error. Yang paling gantengnya. Ya,
Tuh. Yang paling ganteng error. Ya. Sketch akan error. Kenapa error? Karena yaitu harusnya ini kan keterangan ya, harusnya keterangan, tapi tidak. Nah, mana nih? Yang paling ganteng ini harusnya keterangan tapi tidak ada garis miring duanya, nanti akan error. Nah, coba kalau kita simulasikan sekarang pasti udah nggak akan error, ya, nggak akan error. Nah, ini udah berjalan nih barusan stop loop simulation. Nah, kalau kalian nggak mau ada garis miring duanya itu, nah, kalian boleh pakai slash bintang. Nah, baru deh di akhir mana nih yang pengen kalian jadikan komentar atau keterangan aja. Misalnya di sini, ya, ini hanya sebagai keterangan, nggak akan dibaca oleh program gitu. Nah, kalau kita simulasikan, nah ini udah berjalan, ya, detiknya udah berjalan. Nah, program dan ini nggak akan error, ya teman-teman, seperti itu. Kalau ini cuman kalian sebagai keterangan aja, misal kayak di sini nih, put your setup code here to run once gitu kan. Ini hanya keterangan, ya, dari Arduino udah dikasih. Oh, letakkan kode pengaturanmu di sini untuk dijalankan hanya sekali. Itu udah dikasih keterangan nih sama si Arduino, sama si pembuatnya, ya, seperti itu. Nah, untuk garis miring 2 hanya berlaku untuk satu baris aja ya teman-teman, satu baris saja. Tapi kalau pakai bintang slash bintang nanti berlaku untuk banyak baris, ya, berlaku untuk banyak baris, bisa banyak baris seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, ya, kita harus memasukkan yang namanya library servo. Nah, servo itu punya library ya, punya library tersendiri. Caranya adalah kita memasukkannya, oke, hashtag atau tagar, kemudian include, boleh spasi atau boleh juga tidak, kurung lancip, kemudian servo, oke, servo.h. Nah, di sini sudah ada ya, include servo.h, bisa kalian pilih atau bisa kalian ketik sendiri juga nggak masalah. Nah, nanti kalau benar warnanya jadi apa ini? Coklat ya, jadi coklat. Nah, seperti itu. Oke, itu sudah ya, itu sudah. Assalamualaikum Pak, ini Waalaikumsalam. boleh dikasih tahuin itu, maksudnya boleh tunjukin lagi nggak kabel-kabelnya? Soalnya saya baru join. Apanya, Novel? Yang kabel-kabel itu Kak. Oh, yang kabel-kabelnya. Oke. Nah, kabel-kabelnya bisa dilihat di sebelah kanan ya, teman-teman. Kemudian codingnya bisa kita lihat di sebelah kiri. Nah, ini semuanya nyambung. 5V itu nanti kehubung ke peer 1 VCC, kemudian V lagi, Uno 5V kehubung ke servo 1 V plus, ya. Nah, yang ada gabung-gabungan kayak gini, yang ada pertigaan kayak gini, pokoknya itu gabung jadi satu, ya. Termasuk kayak di GND 2 itu juga ada 2 nih, masuk ke LED 2 sama masuk ke LED 1. Tuh. Oke. Kita kembali ke sini ya, kita kembali ke sini. Servo.h-nya udah, ya, servo.h-nya udah. Setelah servo.h kita namakan servonya. Ya, teman-teman, kita namakan servonya. Servonya mau kalian namakan apa itu terserah. Nah, kalau di sini kakak pakainya adalah servo, tulisannya sama ya, hampir sama dengan yang di atas, cuman hanya nggak ada servo spasi. Nah, di sini kakak namakan servo 1 titik koma, ya, servo 1 titik koma. Nah, servo 1 ini boleh kalian namanya diganti-ganti.
nggak masalah. Ya, servo 1 di sini mau kalian ganti-ganti namanya itu tidak masalah. Misalkan nanti di bawahnya programnya akan sama. Programnya nanti kodenya disamakan, ya, kodenya disamakan. Nah, kalau udah servo satunya, oke, kita enter ya, kita enter. Nah, di sini kan ada 2 lampu ya. Di sini ada 2 lampu. Itu harus kita namain juga. Ya, harus kita namain juga. Nah, caranya gimana? Semisal kita pakainya INT. Ya, INT spasi harus ya. Kalau di sini spasinya harus INT spasi. Nah, misalnya LED merah. Nah, LED underscore merah. Nah, dikasih ini sama dengan yang nyambung ke LED merah yang positif ya teman-teman, itu adalah pin nomor 0. Nah, berarti kalian tinggal ketik aja 0, tulis aja 0, titik koma. Kemudian di enter, karena kita ada 2 LED ya, di enter LED underscore hijau sama dengan, nah di sini yang LED hijau yang nyambung dengan LED 2A. Nah, di sini adalah UNO 1. Berarti kalian tinggal tulis aja 1, titik koma. Nah, ini udah. Oke, untuk INT ini hanya nama. Ini boleh kalian ganti-ganti. Dan ini hanya namanya. Ini hanya nama. Ya, ini nama aja. Boleh kalian gonta-ganti. Nah, cuma nanti di bagian void setup-nya, di bagian void setup, itu harus sama ya teman-teman, harus sama. Oke, satu lagi di sini ada peer ya, di sini ada sensor peer-nya, data dari sensor peer. Nah, kan ada di sini ya, ada di sini. Nah, kita tuliskan aja nih, misal data sensor peer adalah INT, misalnya INT data titik koma ya, INT data. Nah, di sini datanya kita hanya data aja, nggak ada angkanya. Nah, untuk angkanya nanti kita program di void loop. Ya, teman-teman semua, nanti kita program di void loop. Nah, ini udah nih selesai. Ya, ini udah selesai. Maaf, tadi kepencet. Udah selesai. Sekarang kita sekarang kita menuju ke void setup. Ya, setup itu untuk pengaturan ya, teman-teman semua, setup. Nah, setting up. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Put your setup code here to run once. Ya, artinya adalah letakkan program setup pengaturan, program pengaturanmu di sini. Di sini itu maksudnya di sini ya, di atasnya kurung kurawal sama di bawahnya kurung buka kurawal buka, dan di atasnya kurung kurawal tutup. Nah, jadi programnya itu nanti ditandain di dalamnya kurung kurawal, itu programnya. Nah, void setup di sini kita atur terlebih dahulu adalah karena kita pakainya tadi servo ya, awal banget itu adalah servo. Nah, kita juga harus kita pakai servo programnya servo juga ya, servo pinnya servo masuk ke berapa nih datanya. Nah, PWM-nya ya, PWM servo. Nah, di sini pakainya adalah namanya ya, nama ini ya teman-teman, servo ini servo 1. Salah. Nah, di sini servo 1 titik attach ya, kurung buka. Nah, servo 1 ini terhubung ke pin nomor 3. Kita tinggal ketik aja 3.
Kemudian di akhir titik koma. Nah, kayak gini ya, teman-teman, kayak gini semua. Servo 1 dot attach itu ketiga. Nah, servo satunya ini berdasarkan dari yang di atas, ya, berdasarkan yang di atas ini. Kalau kita klik, itu kan untuk background namanya itu berubah ya. Nah, background namanya itu berubah, ada warnanya sedikit ke biru-biruan. Nah, itu harus sama. Kalau nggak sama, berarti ya nanti akan error. Nah, nanti akan error, ya, nanti akan error. Oke, servo udah selesai. Nah, kemudian jangan lupa untuk awal, nah, servonya harus berada di titik horizontal gini ya, teman-teman. Jadi nanti tegangan servonya ini harus ada ke titik horizontal atau 90 derajat nih. Ya, 90 derajat. Kita hitungannya 90 derajat dari atas. Nah, caranya adalah pakainya servo mana sih? Servo 1 tadi berarti ya. Servo 1 titik right. Nah, servo 1 titik right. Nah, tiduran lagi. Horizontal berarti 90. Ya, 90 artinya adalah 90 derajat. Posisi awal servo adalah 90 derajat. Jangan lupa titik koma, jangan lupa. Oke. Kemudian nah, ini udah nih posisi awal ya, posisi awal. Kita coba kita jalankan apakah jalan apa enggak. Kita coba dulu ya. Nah, ini posisinya ke 90 derajat ya, teman-teman. Ini posisinya 90 derajat. Oke. Nah, kalau 0 derajat, nah kita coba nih, kalau 0. Kalau 0 derajat gimana sih, Kak? Nah, kalau 0 derajat, nah posisinya akan ke atas. Ya, posisinya akan ke atas. Itu kalau 0 derajat. Nih, ke atas. Ya. Tapi kalau 90 derajat, nah itu nanti posisinya akan ke bawah. Tiduran ya. Nah, nanti seperti itu. Kalau nggak ada orang atau data dari peer ini 0, nah nanti akan posisinya seperti ini. Tapi kalau nanti akan ada gerakan, nah kalau ada gerakan nanti posisi servo akan naik. Nah, kalau udah nggak ada gerakan, nanti posisi servo akan turun kembali. Nah, jadi nutup seperti itu. Nah, setelah itu, oke, setelah itu, ini baru settingan awal, ya teman-teman, ini baru settingan awal. Sekarang kita setting juga nih si LED, ya, LED lampunya, LED-nya kita setting juga, harus kita setting. Pakainya adalah pin mode dalam kurung, misal tadi LED merah ya, LED underscore merah, koma, nah itu sebagai output. Ya teman-teman, sebagai output, baru titik koma. Nah, sama. Yang LED hijau pun juga sama caranya. Nah, pin mode dalam kurung LED underscore hijau, koma output. Titik koma. Nah, di sini LED merah dan LED hijau sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, misalnya kalau di sini tadi kamu ganti namanya, misalnya di sini jadi merah aja, misalnya ya, merah aja, berarti yang di bawah di sini pin modenya juga harus merah. Ya, merah aja. Jadi nggak ada imbuhan LED. Ya, kalau ditambahin nanti imbuhan LED nanti akan error. Jadi harus sama nih, baris ke-6 dengan baris ke-14 itu harus sama. Kemudian baris ke-7 dengan baris ke-15 itu juga harus sama. Ya, harus sama ininya namanya. Nah, kalau udah, nah jangan lupa yang data. Nah, data dari sensor peer.
ya, data dari sensor PIR. Nah, kalau di sini karena PIR itu merupakan sensor, ya teman-teman, kita tulisnya adalah pin mode dalam kurung. Nah, datanya kan nyambung ke nomor 13 ya, teman-teman. Kita tulis saja 13, koma, karena sensor kita pakainya adalah input. Nah, input karena sensor. Ya, sensor itu berarti Arduino menerima data, ya, menerima data. Kalau mengeluarkan data itu sebagai output. Nah, kayak lampu tadi ya, kayak lampu menyala itu adalah mengeluarkan data, berarti output. Nah, kalau menerima data atau mengambil data itu adalah input. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, ini udah selesai. Selesai di apa? Selesai di void setup-nya. Ya, selesai di void setup-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke void loop. Nah, ini kakak enter satu kali tab ya, satu kali tab, bukan satu enter, satu kali tab. Oke, yang harus kita lakukan pertama kali adalah membaca data dari sensor PIR. Ya, kita baca dulu datanya dari sensor PIR. Caranya gimana? Caranya adalah data itu sesuai dengan baris nomor 8 ya, teman-teman. Kalau di sini di baris nomor 8 ini kalian bukan data, kalian harus samakan nih yang di paling bawah. Ya, semisal ini tadi adalah semisal INT nomor misalnya. Nah, yang di baris nomor 21 pun juga harus sama nomor. Ya, nomor sama dengan gitu. Nah, di sini kita pakai yang standar aja, pakainya data. Itu nama boleh kalian ubah sesuka hati. Ya, boleh diubah sesuka hati. Nah, di sini kakak pakainya yang standar aja. Data sama dengan digital read. Nah, digital read ya, karena kita membaca data digital. Digital read dalam kurung. Nah, data itu tadi nomor berapa ini? Nomor 13. Nah, 13 titik koma. Nah, ini udah selesai. Ya, sampai sini. Masih ada lagi. Gimana? Oke. Nah, sekarang kita pakai perumpamaan. Ya. Kita di sini sekarang pakai perumpamaan, teman-teman. Nah, perumpamaannya itu misal gini. Jika tidak ada orang, ya, jika tidak ada orang berarti jika data itu adalah 0, ya. Kalau nggak ada orang, kalau nggak ada pergerakan, itu nanti data yang dikirimkan ke Arduino adalah 0, ya, angka 0, datanya 0. Nah, andai-andainya pengandaiannya adalah seperti itu. Jika di dalam kurung ya, jika dalam kurung jika data itu sama dengan 0, nah maksudnya di sini sama dengannya 2, sama dengannya itu 2 kali, itu adalah nilai data itu adalah benar-benar 0. Tuh, ya. Jika data itu adalah nilainya itu 0, ya. Berbeda dengan sama dengannya 1. Nah, berarti kalau sama dengannya 1 berarti data ini dimasukkan, nilai 0 ini nanti dimasukkan ke data. Nah, itu ya. Jadi nilai 0 ini dimasukkan ke data. Nah, tapi kalau sama dengannya ada 2, itu berarti jika data itu adalah sama dengan 0. Oh, kenapa nih? Kok ada breakout? Oke, gitu ya, teman-teman. Ini kayaknya, Kak. Kayak kapan? Ini bakal ketutup, Kak. Jadi kayaknya kita harus ke main room dulu. Nanti balik baru lagi, di ini balik lagi ke breakout. nanti balik. Nanti balik lagi. Oke, nanti akan secara otomatis ya ke breakout-nya. Nah, kita lanjutkan dulu. Tadi sampai mana? Kakak lupa lagi. Oke, ya kakak kalau udah terganggu
fokusnya langsung buyar ya teman-teman. Nah ini kurung kurawal buka sama tutup kurung kurawal ya. Nah jadi nanti akan seperti ini. Nih jika datanya 0 atau tidak ada pergerakan ya, jika tidak ada gerakan nanti berarti ya. Ada yang kepencet kayaknya tadi. Ya Allah. Ibu, Bu Vega, Ya, saya bakal ke Ibu ya. juga kan, Bu. Kenapa? Saya Zidan? kan ke Ibu juga kan, Bu. Saya soalnya sudah selesai remet, Bu. Udah selesai remet Zidan? Iya, Bu. Oke, mau sekarang? Siapa? 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 Siapa yang Oke teman-teman, kita sudah masuk lagi ke breakout room-nya ya. Kita lanjutkan lagi yang tadi. Mana nih? Share screen. Oke, kita share screen. Nah, ya, apakah sudah muncul teman-teman? Sudah kelihatan? Udah. Oke, kita balik lagi ke yang tadi ya. Kita ulang lagi. Jika data tadi. Nah, sekarang logikanya setelah sensor peer-nya itu membaca data ya. Nah, peer itu habis baca data, habis itu baru diproses oleh Arduino. Nah, jadi hasil prosesnya adalah jika datanya adalah 0, artinya tidak ada pergerakan, ya, tidak ada pergerakan, maka gitu ya, jika data sama dengannya 2 kali 0, nah ini sama dengannya 2 kali itu adalah jika data itu benar-benar 0 ya teman-teman. Tapi kalau sama dengannya cuma 1, itu berarti data itu 0 ini dimasukkan ke data. Jadi data itu dimasukkan nilai 0. Gitu. Tapi kalau sama dengannya 2, berarti data itu adalah jika benar-benar sama dengan 0. Nah, baru kurung kurawal buka. Nah, di enter ya. Nanti akan ada kurung kurawal tutupnya 2 kali. Nah, jika data itu sama dengan 0, nah, maka tadi yang seperti kakak bilang ya, kalau nggak ada pergerakan, maka bagian servo yang bergerak ini akan tertutup. Nah, tertutupnya itu berarti posisinya horizontal atau tiduran. Ya, posisinya tiduran atau horizontal akan tertutup. Posisinya adalah derajatnya adalah 90 derajat. Ya. Kita tulis aja nih servo 1. Nah, ini ya servo 1 dot right. Nah, dalam kurung 90. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi jika nggak ada pergerakan, posisi servo akan tertutup 90 derajat. Nah, kemudian lampu yang nyala apa? Nah, lampu yang nyala adalah warna merah, ya. Kemudian digital right, lampu yang nyala ya, lampu yang nyala digital right dalam kurung LED merah,
LED underscore merah, koma, high, karena nyala. Ya teman-teman, high, karena nyala. Nah, lampu yang hijau harus mati. Nah, digital white berarti gini ya, digital white dalam kurung LED underscore hijau, nah, harus mati ya, harus padam. Kalau mati itu adalah low. Nah, jangan lupa titik koma di belakang, di paling belakang ya. Nah, jadi nanti ketika tidak ada gerakan, servonya akan tertutup. Kemudian lampu yang nyala adalah lampu merah. Nah, tapi kebalikannya sekarang. Kalau ada gerakan, nah di sini ada kurung kurawalnya, tutup kurung di baris nomor 26, kalian enter ya. Nah, berarti untuk data yang kedua, di baris nomor 27 berarti sekarang di baris nomor 27, jika dalam kurung data sama dengannya 2 kali, 1 ya. 1 itu berarti ada gerakan. Kalau 0 itu enggak ada gerakan, tapi kalau 1 ada gerakan. Ya. Jika data sama dengan 1, nah maka kasih kurung kurawal buka, nah nanti akan otomatis ada tutup kurung kurawal ya teman-teman. Servo 1, nah itu akan terbuka. Terbuka itu berarti sudutnya ke 0 derajat. Ya. 0 derajat itu di atas ya teman-teman semua. 0 derajat itu di atas. Servo 1 titik right dalam kurung 0. 0 itu adalah 0 derajat. Titik koma. Nah, sekarang gantian lampunya. Lampunya yang nyala sekarang adalah yang hijau. Nah, tulis aja nih digital right dalam kurung LED hijau yang nyala ya. LED underscore hijau itu nyala. Nyala itu berarti high. Ya, titik koma. Nah, sedangkan LED yang warna merah itu nanti akan mati. Ya, digital right dalam kurung LED underscore merah itu koma low, karena mati ya teman-teman, low, titik koma. Nah, ini program udah selesai sampai sini. Ya, programnya sudah selesai sampai sini. Nah, terus cara simulasinya gimana? Nah, cara simulasinya adalah, oh ya, ingat ya teman-teman semua, kalau di sini LED-nya LED hijau atau LED merah, itu sesuai dengan yang di atas. Sesuai ini ya, teman-teman, kalau kalian ganti namanya, yang di atas ini, kalian ganti namanya, berarti yang di bawah itu juga harus ganti namanya. Ya, harus ganti. Ya, jadi tidak sesuai dengan yang punya kakak. Kalau kalian ganti, ya kalau kalian ganti itu tidak sesuai dengan kakak, tapi disamakan dengan yang di atasnya. Nah di sini, misal di sini LED merah, ya berarti di bawahnya di sini juga LED merah. Nah kalau semisalnya di atasnya ini kalian ganti nih, jadi misalnya jadi Lucky gitu kan, ya yang di bawah di sini juga harus Lucky. Ya kemudian yang di bawahnya di sini misalnya Agam gitu kan, nah di bawahnya sini juga harus Agam gitu ya, jadi tidak sama dengan punya kakak gitu kalau LED merah dan LED hijaunya. Nah ini udah selesai ya, ini udah selesai. Sekarang kita coba simulationnya, kita coba disimulasikan kakak ke atas sedikit karena nanti akan muncul pop up ya, pop up untuk simulasi gerakannya. Nah apakah ada yang error? Kita cek dulu. Oh, ini waktunya udah berjalan. Kalau waktunya udah berjalan berarti nggak ada yang error. Ya. Dan ini lampu merah. Ya, lampu yang warna merah itu sudah menyala. Dan posisi servo
90 derajat ke bawah. Kak, punya saya masih error. Oh, ada yang error. Oke. Iya. Oke. Nah, ini sebentar dulu ya. Ini cara simulasinya adalah, nah, ini kalian klik peer-nya, ini kalian klik ya. Peer-nya kalian klik. Nah, klik sekali aja. Nah, nanti kalian bisa klik simulate motion. Artinya adalah simulasikan gerakan atau ada gerakan. Nah, ini cuman secara virtual ya, teman-teman. Jadi kalian nggak bergerak secara langsung. Jika ada gerakan, nah nanti akan bergerak ke atas. Ya, itu nanti pintunya terbuka, kemudian LED hijaunya akan menyala. Nah, ini kurang lebih selama 5 detik. Nah, 5 detik berdasarkan timer yang ada di Walkwi ya. Nah, karena itu berpengaruh juga terhadap kinerjanya. Kinerja atau berpengaruh terhadap prosesor komputer yang kalian punya. Ya, kalau kalian udah pakai Core i7, Core i9 gitu, itu udah sesuai. Maksudnya sesuai itu sudah sesuai dengan detikannya, detik dengan dunia nyata. Nah, di sini kakak masih pakai Intel Centrino ya, karena masih pakai Centrino. Nah, di sini jadi 1 detiknya virtual itu berbeda dengan 1 detik aslinya. Ya, ini lebih lama. Nah, kita coba simulasikan lagi kalau ada gerakan ya. Kalau ada gerakan, nah servonya akan bergerak, LED-nya LED hijau akan menyala. Nah, artinya boleh silakan lewat gitu kan. Nah, tapi kalau nggak ada gerakan, nah ditutup. Ya, ditutup, kemudian LED merahnya atau lampu merahnya yang menyala. Nah, di sini tadi ada yang error, kalau nggak salah tadi punya Lucky ya, punya Lucky error. Boleh Lucky di share screen-nya, jadi kakak bisa tahu kesalahan kalian ada di mana. Oke, kakak stop dulu. Nah, silakan Lucky, ada di mana? Silakan share screen-nya tadi Lucky. Nah, oke, nyambungnya, betul. Nah, oke, itu Lucky yang baris nomor 5 ya. Baris nomor 5 itu kamu tambahkan di depannya servo. Nah, di depannya tambahkan servo, S-nya besar. Enggak, di situ kamu tambahkan lagi teksnya. Servo, S-nya besar ya. S-nya besar. Nah, servo, oke. Nah, spasinya 1 kali aja, oke. Nah, servo 1. Kemudian, oke, servo 1-nya lebih baik S-nya kecil ya, karena di bawah-bawah itu kakak lihat S-nya semuanya kecil. Nah, ya itu. S-nya kecil aja. Oke. Nah, coba kamu play apakah sudah bisa atau menyala. Oh, masih ada ya. LED hijau. Nah, oke, LED hijau. Tadi yang error di mana? Oh, LED biru ya. Oke, LED biru, LED merah ya. Coba. Nah, ini punya Lucky sudah dimodifikasi ya, jadi berbeda dengan punya kakak. Nah, coba boleh itu kamu klik peer-nya Lucky. Nah, oke, simulate. Nah, punya Lucky udah berhasil. Ya, teman-teman semua, punya Lucky sudah berhasil. Nah, oke, ada lagi yang ingin bertanya atau program kalian error? Coba, boleh. Nggak ada? Berarti udah bisa semua ini teman-teman? Bisa. Udah, yakin? Oke, coba kakak cek ya.
Coba kakak cek. Nah, tapi ceknya kakak secara acak. Nah, kakak cek secara acak. Sekarang itu 14.22. Nah, di sini kakak akan ke kolom ke-14 tuh 2 3 5 5. Nah, coba kalau di layar kakak ya, di sini ada 14 itu Pujo Arianta. Nah, coba punya kamu sudah berhasil Pujo Arianta? Iya. Nah, boleh tolong di share screen, kakak pengen lihat punya kamu. Hasilnya kayak gimana? Boleh yang lain aja nggak? Aku nggak mau. Loh kenapa? Oke, 14.22 ya, 14.22 tadi, 14 ini 20 12. Oke, berarti punya Novel. Novel, can you share your screen? Nah, coba kamu share pekerjaan kamu. Apakah sudah berhasil? Wih, backgroundnya hitam, keren ya. Kakak kalau dapat sesuatu yang baru tuh suka gitu. Coba di play. Nah, di playnya di simulation. Nah, ya itu. Start simulation. Nah, oke, bisa diklik. Nah, oke, sudah terbuka. Nah, kita tunggu sampai dia tertutup ya. Nah, kita tunggu sampai dia tertutup. Sabar dulu sekitar 5 detik yang ada di timernya atas itu ya. 3, 4, 5, berarti detik ke-6 nanti akan otomatis tertutup. Ya, 5, 6. Nah, oke, sip. Good. Ya, bagus. Sudah. Ya. Ada lagi? Mungkin yang bingung atau yang error, silakan boleh bertanya. Ya, kalau kalian masih error, masih bingung, Kak, itu gimana kok bisa? Silakan bertanya. Ya. Oke, kakak share screen lagi. Nah, seperti ini ya, teman-teman semua. Nah, untuk minggu depan, PTS-nya kalian kapan ya? Ada PTS kan? Tanggal 14. Tanggal 14. Tanggal 14 itu berarti coba kakak cek dulu tanggal 2. Sekarang tanggal 2. Oh, berarti masih 2 minggu lagi ya, teman-teman semuanya. PTS. Nah, berarti di situ. Oke, berarti minggu depan kita masih ada satu pertemuan lagi. Nah, ini akan lebih rumit lagi. Nah, rumitnya di mana? Nah, rumitnya, oke, kita mau ini nggak mau coba-coba sensor yang lain nggak? Nah, kakak kan kemarin lihat ada satu sensor, ya sensor suhu dan sensor kelembaban. Nah, di bawah. Aduh, macet. Ya. Nah, di situ ada DHT22. Ya, di situ ada DHT22. DHT22 itu merupakan sensor suhu dan sensor kelembaban. Ya, sensor suhu dan sensor kelembaban. Nah, minggu depan kita akan mencoba. Nah, kita akan mencoba menggunakan DHT22 ini ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan cek suhunya kayak gimana. Nah, pakainya DHT22. Kemudian nanti untuk tampilannya ke LCD 16x2 E2C. Nah, kalau kalian pengen coba-coba di rumah, ya silahkan dicoba-coba dulu. Programnya di internet itu banyak. Ya, nah itu ada banyak. Nah, ini juga ada banyak banget ya yang bisa kita pakai. Ya, yang bisa kita pakai ada banyak banget. Ada MPU 6050 atau accelerometer. Accelerometer itu misalnya accelerometer dan giroskop itu kemiringan, ya kemiringan teman-teman. Jadi misalnya ada nih posisi posisi robot kalian miring misalnya. Misal kita pakai robot atau mainan ya, misalnya miring. Nah nanti robotnya akan bisa disesuaikan, datanya diambil dari accelerometer dan giroskop, ya seperti itu. Oke, ada PAL TV juga. Nah, ini akan diperbarui terus-menerus ya. Kemarin kakak
bukan nemu, bahkan sudah mencoba menggunakan motor. Nah, cuman sekarang motornya nggak ada lagi. Motor itu maksudnya dinamo gitu ya. Dinamo nggak ada. Nah, kita coba ngintip sedikit nih DHT22. Nah, bentuknya seperti apa sih? Ini ya, teman-teman nih, DHT22. Ini adalah sensor suhu dan kelembaban. Ya, sensor suhu dan sensor kelembaban. Nah, nanti kita bisa atur nih, misalnya suhunya berapa, ya. Misalnya nanti 54,8, nanti tampil nggak di LCD. Nah, kemudian humidity itu adalah kelembaban, ya. Nanti tampil atau tidak di LCD I2C-nya itu, ya. Nah, kita akan cek dan kita program seperti itu. Oke, bisa kita hide. Nah, gitu ya teman-teman. Minggu depan, insya Allah kita masih bisa ketemu satu pertemuan lagi untuk minggu depan. Kemudian setelah PTS, nah baru deh kalau misalnya kita bisa ketemu secara langsung ya, kita ketemu secara langsung, PTM ya berarti. Nah, kita akan mencoba di sekolah. Nah, apakah ada pertanyaan teman-teman? Nah, minggu depan ya, kita pakai DHT22, sensor suhu dan sensor kelembaban. Nah, untuk hari ini, alhamdulillah, kita sudah selesai memprogram. Kita sudah selesai memprogram menggunakan motion sensor. Ya, hari ini kita sudah selesai menggunakan motion sensor. Oh ya, kakak sarankan untuk, maaf, kakak lupa satu hal lagi. Kakak sarankan kalian untuk men-save, ya, di save dulu. Silakan kalian di save. Nah, save-nya itu save berupa zip ya, teman-teman. Nanti save berupa zip. Kemudian kalau bisa, nah download project zip, ya. Nah itu kalian save dulu. Kalian save di laptop kalian dulu atau di komputer kalian dulu. Nah, suatu saat nanti kita ketemu, kodenya sudah ada semuanya. Kodenya sudah ada semuanya. Oke, jangan lupa ya, kita bisa klik kemudian download project zip, ya, download project zip. Nah, jangan lupa di sini kan kakak masih sketch.zip ya, nanti dinamain. Jangan lupa nanti dinamain semisal program dengan sensor gerak, misalnya sensor kayak gitu. Ya, jangan lupa nih download project zip. Oke, teman-teman jangan lupa di download project zip. Nah, di download di komputer kalian ya. Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Servonya bisa berdiri lagi nggak sih? Nggak. Kenapa? Servonya bisa kayak berdiri lagi nggak? Kayak maksudnya kayak nggak jatuh gitu? Nggak. Maaf, tidak terdengar suaranya. Ngakulah. Servonya bisa? Servonya bisa nggak 90 derajat lagi nggak? Oh, untuk servo, posisi servo. Biar nggak 90 derajat lagi. Nah, caranya tadi kita coba ya, kita coba. Nah, di sini kalian kan bisa, kalau di sini ya, klik kan bisa ada tulisan reference. Nah, untuk referensinya nanti bisa kita sesuaikan dengan rotationnya. Ada rotation nggak di situ? Cuman color, label, color, flip. Oke. Nah, kalau mau rotation berarti rotation 90. Oke, flipnya belum bisa ya. Berarti nanti ini bisa di copy, diganti jadi rotation. Nah, maybe bisa diganti jadi rotation. Nah, di diagram JSON-nya ya, di diagram JSON-nya, servo ID, servo type, top, left, oke, attributes-nya, mana tadi attributes-nya? Lewat. Nah. Oke,
Di sini bukan flip tapi rotation. Nah, rotationnya, oke. Rotationnya belum ya, belum bisa ya berarti ya. Cuma tadi flip aja, flip 1, flip 1. Oke, kalau rotation diganti jadi 0, nggak bisa, 1, nggak bisa. Kemudian 1 nggak bisa, 0 nggak bisa. Kemudian kalau 180 tidak bisa juga. Oke, berarti belum bisa ya untuk rotation ya, teman-teman semua. Tadi baru flip aja, berarti rotationnya itu belum bisa. Nah, kalau flip tadi hilang. Apa tadi yang hilang? Kakak selesaiin dulu kodenya baru nanti kode. Flip ya, flip. Kalau 1 bisa. Oke, gitu ya teman-teman. Berarti rotationnya belum bisa. Nanti kakak akan mencoba biar bisa nggak 90 gitu ya. Biar nggak usah bisa di rotation gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Nah, ini sudah out of time. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, alhamdulillah kita sudah belajar tentang program motion sensor ya untuk hari ini. Jangan lupa untuk pelajarin DHT 22. Programnya ada kok di mana namanya di internet. Nah, besok kita tinggal program. Kalau ada yang belum paham dan belum mengerti, bisa tanya ke kakak ya. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, sebelum kita akhiri program, sebelum kita akhiri belajar kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Semoga kalian sehat selalu ya, teman-teman. Jaga kesehatan. Jangan lupa makan, tidur, istirahat yang cukup, dan jangan lupa belajar. Sekian dari kakak. Kakak minta maaf atas kesalahan kakak hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah. Pak.